Jadi wajar kalau sampai saat ini masih ada kabupaten-kabupaten yang tidak mengirimkan peserta di tingkat provinsi karena kata-kata ilmiahnya itu serem katanya. Ya, mungkin harus diturunkan. Itulah sebabnya mungkin pilihannya ada kategorisasi usia, kategorisasi remaja dan kategorisasi dewasa. Nah, dewasa itu sudah betul-betul fokus pada gaya jurnal, kalau remaja fokus pada ilmiah populer. Yang itu bro, Ya. perubahan dari M2 kaki menulis musabaqah menulis kandungan Al-Quran, kemudian berubah MMG, kemudian berubah KTIG. Ruhnya kan beda bro. Apa memang benar? Untuk membedakan itu dari perubahan nama-nama itu gimana? Perubahan nama itu saya sendiri tidak begitu mencurahkan perhatian Pak. Dari M2KK ke MMG itu ke makalah itu kan sifatnya generik lah. Makalah itu makalah Al-Quran, musabaqah makalah Al-Quran, udah makalah mau ilmiah mau gak ilmiah pokoknya makalah Al-Quran. Tapi kemudian tahun berikutnya rubah lagi jadi KTIK, karya tulis ilmiah Al-Quran. Ini sudah muatan ilmiahnya sudah tinggi karena eksplisit yang menyebut ilmiah. Saya juga sebenarnya tidak ikut terlibat banyak dalam perubahan nama, terserahlah saya bilang mau namanya apapun, yang penting ada pemancing untuk meningkatkan kreativitas pemuda, kreativitas remaja muslim dalam hal tulis menulis. Itu saja prinsip saya itu. Sehingga perubahan nama apapun saya tidak banyak terlibat sebetulnya. Sampai yang sekarang jadi KTIK itu tidak banyak terlibat, tahu-tahunya di MTQ saja. Jadi cabangnya KTIK, oh ya KTIK saya bilang. Waktu MMK juga sama, MMK oh ya MMK ya sudahlah. Yang penting masih ada fasilitas yang mengantarkan anak-anak remaja muslim untuk tertarik ke dunia tulis menulis itu saja. Untuk patokan baku desainnya yang digandaki secara nasional apa? Ya itu tadi populer referensial. Jadi memang batasannya abstrak juga populer referensial itu. Referensi itu memang mengacu pada sejumlah referensi yang relevan. Populer itu sebenarnya populer itu berkaitan dengan pengungkapan bahasa saja, kayak bahasa ilmiah populer. Ilmiah populer itu seperti tadi saya katakan, ada juga pakar komunikasi yang tidak setuju. Ilmiah populer itu apa katanya? Setengah ilmiah setengah populer apa? Ya populer, ilmiah ya ilmiah katanya. Oh iyalah sebenarnya. Jadi ada juga yang menyebut. Tapi populer itu lebih penekanannya pada penggunaan bahasa. Bahasanya bahasa populer, bahasa yang komunikatif, bahasa yang sudah populer digunakan oleh pengguna bahasa itu. Ya meskipun popularitas sesuatu diksi itu tergantung pada para penggunanya juga sebetulnya. Cuma salah satu media yang bisa mempopulerkan bahasa itu media koran. Sehingga misalnya istilah mantan itu sebetulnya yang pertama kali mempopulerkan itu koran sebetulnya. Nah, sehingga tadi juga saya ungkapkan asbab nuzul ini kan setelah saya perhatikan artikel-artikel di koran tentang agama dan Islam dan Al-Quran, yang tadi itu ada dua kategori. Yang satu tulisannya bagus, enak dibaca, tapi kedalamannya rendah. Yang satunya lagi kedalaman sampai terminologi keislaman itu sangat bagus, tapi bahasanya tidak enak dibaca. Nah, saya ingin mengkawinkan itu. Bagaimana orang yang mendalami Islam secara lebih kompeten, tetapi menulisnya juga bagus, sehingga dapat dikomunikasikan pesan-pesan ajaran Islam itu secara komunikatif dan enak dibaca. Sebetulnya tujuan saya itu sebetulnya ingin melahirkan banyak penulis-penulis muda yang
semakin tertarik pada dunia keislaman. Dan terbukti kan sekarang banyak orang yang tertarik pada Islam di dunia ini, bukan hanya di Indonesia. Dan di Indonesia sebaliknya semakin takut dengan Islam. Ya karena tidak populer kan, teroris itu tidak populer, malah menakutkan. Di belahan dunia yang lainnya malah sebaliknya, Islam menjadi agama yang punya daya tarik tersendiri. Seksi. Ya dipopulerkan melalui football misalnya di kemarin kan kasus sejumlah orang bersalah gara-gara football di Qatar itu, salah satunya popularitas Islam menjadi naik gara-gara mengendarai sesuatu yang sangat populer, yaitu football. Football itu sangat populer, lalu Islam menggunakan kendaraannya football, jadi akhirnya banyak yang masuk Islam. Nah di Indonesia mungkin butuh popularisasi Islam lewat apa saja. Salah satunya yang saya bayangkan itu lewat karya tulis. Karya tulis. Tapi begitu karya tulis memasuki dunia kehidupan, masyarakatnya menurun daya minat bacanya. Minat baca masyarakat Indonesia itu terendah, Pak, rendah sekali. Kecuali baca WA ya. Iya, kecuali baca handphone itu masih tinggi. Bangun tidur yang pertama kali dibaca itu WA. Mau tidur juga sama. Ya, memang orang nulis di WA itu ada seninya juga, Pak. Jadi tidak semua orang baca pesan di WA itu enak dibaca. Itu strategi penulisan pesan pendek itu salah satunya digairahkan dalam keterampilan menulis yang enak. Ya, para akademisi itu salah satu saluran dakwahnya itu kan lewat menulis. Dakwah di mimbar itu kan tidak semua orang bisa, terutama para akademisi itu kan tidak terbiasa dakwah di lisan. Ya sudahlah, itu bagian orang-orang yang para dai yang sudah konvensional menggunakan mimbar sebagai saluran dakwahnya. Nah para akademisi itu salah satu salurannya ya dunia tulis menulis lah. Ya meskipun dunia tulis menulis tidak sebesar gairah pidato, tidak sebesar gairah pidato. Memang orang-orang Indonesia dalam hal tulis menulis itu relatif rendah ya keterampilan menulisnya. Kalau orang lain, orang di luar negeri misalnya, kalau saya bandingkan, mereka anak-anak S1 itu sudah sangat sangat enjoy ketika membuat paper itu. Anak-anak S1 kita bikin paper itu kan suatu yang bukan menakutkan, sesuatu yang tidak familiar lah. Anak-anak Amerika kalau bikin paper dengan menggunakan bahasa dia jauh lebih bagus dibanding dengan kita menulis paper dengan bahasa kita. Menurut saya, karena memang keasikan atau keenakan nulisnya itu sudah beda. Rasa. Jadi anak-anak yang saya ketahui, anak-anak Amerika itu sudah menulis itu sudah sejak SD. SD itu sudah ada dunia tulis menulis. Tiap hari bertambah sekian kosakata. Jadi terbiasa. Kemudian lisannya juga bagus kan, berdebat. Debat itu menjadi tradisi lisan yang sangat bagus mereka kembangkan sebetulnya. Adik kita dunia tulis menulis kurang berkembang, dunia lisan juga terlalu terlalu konvensional, tidak ada seni berbicaranya yang sangat bagus. Oleh karena itu di kita adanya tradisi debat calon pemimpin itu menjadi kurang relevan sebetulnya. Debat calon bupati, debat calon gubernur, debat calon presiden itu kurang relevan karena tidak didukung oleh tradisi. Tradisi kita itu bukan tradisi debat, tapi tradisi nunut, dan bukan tradisi debat.
Kalau di Amerika itu tradisi debatnya sudah di awal sejak TK. Mereka sudah biasa berdebat dengan teman-temannya. Bacanya juga sama, tradisi bacanya juga sudah luar biasa. Makanya coba aja lihat kita, kalau lihat turis datang ke kita, orang segede itu salah satunya buku. Di kereta api dia baca buku, di pesawat baca buku, sambil nunggu bis kota dia baca buku. Baca buku tentang apa saja. Ambil berjemur baca buku. Iya. Hanya tidak renang aja baca buku itu. Orang Indonesia lihat orang yang berjemur baca buku. Iya. Nah kalau orang Indonesia bukan lihat bacanya, lihat yang jemur. Mereka baca buku. Jadi baca itu sudah tradisi masyarakat maju seperti itu. Dalam perkembangan peradaban manusia itu kan, peradaban yang paling rendah itu bahasa lisan. Bahasa lisan, tradisi lisan itu peradaban yang paling rendah. Itu kita, orang Indonesia, tradisi lisan. Dongeng misalnya. Oleh karena itu kita itu lebih senang dongeng daripada baca novel. Padahal isinya sama, dongeng-dongeng juga, tapi kita lebih meminati dongeng. Dongeng di radio. Nah, dongeng itu dimodernisasi jadi sinetron. Sinetron itu dongeng sebetulnya. Dongeng lisan yang biasanya lisan di radio, di sinetron kan di televisi. Dongeng juga. Senang juga orang Indonesia itu pada sinetron televisi. Dongeng. Luar biasa. Dan dari dongeng itu, dari bahasa lisan itulah akhirnya ngumpat, ngomongin orang. Coba saja misalnya masyarakat kita itu lebih senang gosip-gosipan daripada baca koran. Gosip-gosipnya bisa 5 jam nggak berhenti. Baca koran 5 menit aja sudah capek. Itu tingkat peradaban yang paling rendah itu lisan. Tingkat peradaban berikutnya baca. Tradisi baca itu sebetulnya tingkat peradaban yang kedua. Nah, baca itu masyarakat kita juga sudah termasuk yang tertinggal dibanding masyarakat yang lain. Saya tidak tahu Malaysia, Singapura yang paling dekat dengan kita. Kalau tidak salah mereka sudah punya tradisi bacanya yang lebih bagus daripada kita. Apalagi dibanding dengan Jepang misalnya. Sejumlah negara barat yang sudah maju, mereka punya tradisi baca yang sangat tinggi. Nah, kita tradisi bacanya juga masih rendah. Makanya daripada baca novel mendingan nonton film. Padahal di sini itu juga. Padahal tradisi baca itu punya kekuatan persuasi yang lebih besar daripada lisan. Dulu tahun 80-an pernah ada penelitian ketika terjadi peningkatan kenakalan remaja di Indonesia. Mereka mencurigai gara-gara masuknya film ke Indonesia, film impor dari luar negeri. Setelah diteliti ternyata bukan film. Ternyata yang berpengaruh itu adalah media cetak, majalah-majalah porno. Kalau film itu kan misalnya adegan terlarangnya itu paling cuma 1 menit juga enggak. Tapi kalau media cetak bisa dilihat berjam-jam. Itu yang berpengaruh. Hasil penelitian komunikasi tahun 80-an itu. Nah, termasuk media cetak, media bahasa itu punya daya persuasi yang lebih besar dibanding dengan bahasa lisan. Oleh karena itu kalau kita berdakwah lewat bahasa tulis itu jauh lebih berefek asal tradisi masyarakat sudah punya tradisi baca. Tapi kalau tidak punya tradisi baca nggak dibaca juga. Jadi kalau misalnya dakwah lisan itu paling didengar oleh 200 orang, kalau dakwah tertulis masih ketika koran masih jaya, sekarang koran hampir berhentikan, itu bisa dibaca oleh ratusan ribu orang. Nah sekarang dunia perkoranan juga sudah hampir kolaps. Ya, Republika
Publika kabarnya tanggal 30 Desember itu hari terakhir terbit. Desember ini bro. Iya, Ganti online. beberapa hari lagi usianya itu. Ganti online. Mereka sudah bermigrasi ke media online. YouTube. Ya untung dia bisa bermigrasi, kalau enggak kan bubar sama sekali. Tapi sekarang rata-rata media-media cetak, rata-rata dia punya alternatif. Ya. Konvergensi itu salah satunya langkah-langkah untuk menyelamatkan idealismenya. Menyelamatkan idealismenya karena media cetak sudah tidak laku, sudah sangat kurang membaca. Media online sekarang, media digital. Kalau tidak bermigrasi ya media interaktif. Nah masyarakat itu loncat dari media lisan ke interaktif. Jadi melangkahi dua tradisi, tradisi baca dan tulis itu dilangkahi. Nah, makanya tanggung jawab para akademisi lah yang harus mempertahankan dan merawat tradisi menulis itu. Nah ini tanggung jawab kita lah. Generasi kita itu kan generasi yang masih punya di bawah kita, generasi yang punya di bawah kita untuk menyelamatkan tradisi menulis itu salah satunya KTIK ini. KTIK ini di samping dia juga punya nilai dakwah yang cukup bagus dan strategis, tetapi juga bermanfaat untuk merawat tradisi menulis kalangan muda muslim. Kalangan muda muslim yang sudah tertinggal dari generasi kolonial. Generasi kolonial itu kan tradisi menulisnya sangat tinggi. Imam Syafi'i itu tahun abad ke-8, abad ke-8 itu bisa nulis al-um, belum musim komputer itu. Itu dulu zaman-zaman kesininya Hamka, belum musim komputer juga. Kalau yang terbarunya Quraisy Shihab itu sudah masuk zaman era komputer, sudah bisa nulis. Masa generasi abad 21-nya tidak bisa meninggalkan buku? Nah, secara pribadi saya itu sebetulnya dicemburui oleh tradisi ulama-ulama tua. Masa ulama tua bisa meninggalkan karya tulisnya begitu banyak? Kita yang sudah difasilitasi oleh komputer tidak bisa. Ya meskipun atau cita-cita idealnya KTIK ini sebetulnya ke situ. Jadi ada idealisme yang cukup besar sebetulnya kalau misalnya kita sanggup mengamankan dan merawat tradisi ini dalam dunia MTQ. Saya berpikir MTQ itu kan haflah umat Islam yang cukup besar, biayanya dikeluarkan cukup besar. Tapi setelah MTQ itu selesai, apa yang bisa dinikmati oleh masyarakat muslim? Hampir tidak ada, bukan tidak ada, hampir tidak ada. Tilawah kan sudah selesai, didengarkan selesai. Tafsir juga didengarkan selesai. Nah saya ingin KTIK ini makanya harus dijadikan buku. Karya-karya sejelek apapun kalau diedit insya Allah menjadi bagus. Jadi setiap kali MTQ selesai minimal setiap kali MTQ itu melahirkan satu buku minimal satu buku. Nah itu jadi kalau se-Indonesia itu ada 30 provinsi, 30 judul buku tentang Islam terbit di Indonesia, wah luar biasa jadi tertolong tradisi menulis bangsa Indonesia ini. McGill University Kanada itu